Timnas Indonesia secara dramatis dipaksa bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain di pertandingan ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bermain di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober malam, Timnas Indonesia yang mengandalkan pemain-pemain seperti Tom Haye, J. Itzes, Ragnar Oratmangun hingga Mats Hilgers mendapatkan perlawanan ketat dari tim tuan rumah. Bahkan, Timnas Indonesia harus kecolongan lebih dulu di menit ke-15 saat Mohamed Marhun mencetak gol dari tendangan bebas. Tertinggal 1-0, Timnas Indonesia mulai menaikkan intensitas serangan. Hasilnya, skuad Garuda mampu menjebol gawang Bahrain lewat gol Ragnar Oratmangun jelang akhir babak pertama. Skor 1-1 untuk kedua kesebelasan menutup jeda babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Eliano Reinders dan juga Rizky Ridho. Hasilnya pun cukup baik. Skuad Garuda mulai bisa mengendalikan permainan di babak kedua. Bahkan, Timnas Indonesia berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2 setelah Rafael Strijk mencetak gol indah di menit ke-74. Pemain berjuluk El Klemer itu sukses mencetak gol debut Timnas senior yang membantu Indonesia memimpin 2-1. Hingga memasuki akhir babak kedua, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan. Namun, dari 6 menit tambahan waktu yang diberikan, wasit Ahmed Alkaf asal Oman justru tak kunjung meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Hal yang paling dikhawatirkan Timnas Indonesia pun akhirnya terjadi di menit ke-90+9. Bahrain yang mendapatkan sepak pojok berhasil memanfaatkannya menjadi gol dan merubah skor menjadi 2-2 lewat gol Mohamed Marhun. Gol tersebut membuyarkan kemenangan Timnas Indonesia yang sudah ada di depan mata. Parahnya lagi, setelah Bahrain mencetak gol penyamak kedudukan, wasit sejatinya bisa mengecek VAR apakah gol yang dibuat oleh Mohamed Marhun sah atau tidak. Sebab sebelum Mohamed Marhun menerima bola, terlihat jelas bahwa penyerang nomor 9 Bahrain Hussein Abdul Karim terjebak offside. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Ahmed Alkaf. Ia justru langsung meniup peluit panjang setelah Timnas Indonesia melakukan kick-off. Sontak, hal itu membuat para pemain dan ofisial skuad Garuda terpancing emosi. Bukan hanya satu kontroversi, ada beberapa keputusan merugikan wasit asal Oman itu yang membuat Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan. Selain terlalu sering meniup peluit pelanggaran bagi Bahrain yang terjatuh, Ahmed Alkaf juga tidak memberikan pelanggaran ketika Rafael Strijk dilanggar pemain belakang lawan tepat di depan kotak terlarang. Ia justru memberikan drop ball kepada Timnas Indonesia hingga membuat bingung seorang Tom Haye. Selain itu, wasit yang tak kunjung meniup peluit panjang setelah waktu perpanjangan habis juga membuat Timnas Indonesia rugi besar. Setelah pertandingan berakhir, seluruh ofisial dan pemain Timnas melayangkan protes keras kepada wasit hingga hampir separuhnya turun langsung melabrak wasit yang masih ada di lapangan. Seolah tidak mampu menahan amarahnya atas hasil akhir pertandingan yang kontroversial, pemain Timnas Indonesia Sen Patinama tertangkap kamera mendorong seorang pria yang berada di tengah kerumunan di lapangan. Sen Patinama terlihat menunjukkan sikap agresif yang langsung disadari oleh Rafael Strijk dan Asnawi Mangkualam. Bahkan, mereka sampai panik dan mencoba menenangkan Sen Patinama. Dalam video yang beredar, Rafael Strijk yang saat itu disebut sedang tersenyum pada Sen Patinama tiba-tiba menunjukkan raut panik sambil berlari menghampiri Sen Patinama. Sen Patinama langsung diboyong menjauh dari kerumunan sambil ditenangkan oleh salah satu asisten pelatih Sintayong. Momen tersebut menarik perhatian banyak fans Garuda yang ikut merasakan amarah memuncak dari Sen Patinama. Supporter Timnas Indonesia menganggap sikap agresif Sen Patinama itu sebagai bentuk nasionalisme tinggi yang dimiliki pemain berdarah Maluku tersebut. Namun, tak hanya Sen Patinama, semua pemain, pelatih bahkan supporter yang ikut menyaksikan langsung skuad Garuda melawan Bahrain di lapangan saat itu kerap terlihat terpukul. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tak kuasa menahan amarah dan mengkritik kepemimpinan wasit Alkaf. Para pemain Indonesia dan Bahrain tampil luar biasa sampai akhir pertandingan. Tapi saya masih ingin menyampaikan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC ingin lebih baik, maka wasit juga harus bisa memutuskan dengan baik. Dengan hasil 1-1, Timnas Indonesia yang baru meraih 3 hasil imbang, kini tertahan di posisi kelima klasmen grup C dengan 3 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika masih ingin berkesempatan tampil di Piala Dunia 2026.